Ini apa bang? Oke guys, Bang, hari ini kita anak ngambil ini akan enggak? mempelajari bagaimana cara membuat website dari yang paling dasar. Iya bang. Sini. Udah. Yang pertama yang harus kita Iya. lakukan jika kita ingin membuat sebuah Bang, udah, website, kita udah, harus memiliki udah, sebuah aplikasi yang udah, namanya udah. adalah VS Code. Jadi, Kalian bisa menginstalnya di Google Chrome. Karena di sini saya sudah udah dong. punya, Udah. maka kita Cek, bisa cek dulu. langsung memulainya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat Hubungin dulu new kan. folder. Kalian klik kanan di sini. Setelah Mau itu link. kalian type Iya. new and kalian tap PI. folder. Iya, ini. Nah, di folder misalnya Apa? kita Oke, tulis lanjut. Oh my goodness. Nah, setelah itu kita bisa pencet Visual Studio Code, kita bisa open ini. Di sini kita bisa langsung taruh foldernya ke Visual Studio Code. Caranya adalah dengan digeser seperti ini. Iya bang, kok nggak bisa bang? Kalau bisa buka. Video only, nggak usah edit. Lah, Nah, di sini kalian sudah masuk ke Visual Studio Code. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat new file di sini. Index.html. Setelah kalian membuat file index.html, kalian bisa type di sini tanda seru. Ketika kalian udah men-type, kalian tinggal enter. Nah, di sini ada tempat atau suatu wadah yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website. Nah, di sini jika kita ingin membuat sebuah website, kita akan membuatnya di dalam body. Kita akan membuatnya di antara body pembuka dan body penutup. Nah, dalam sebuah website, biasanya kita melihat ada tulisan-tulisan, misalkan ada font yang gede, ada font yang kecil, bisa juga bold. Itu semua menggunakan kode. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah judul, misalkan dengan ukuran yang besar, kita bisa men-type di sini H1, kalau misalnya enter. Nah, di sini kita kasih judul satu, judul satu. Nah, kita bisa lihat di sini kita run start debugging. Nah, kita bisa lihat di sini ini kode yang menggunakan H1. Jadi namanya judul satu. Nah, setelahnya terkadang kita ketika membuat sebuah judul ukurannya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih kecil dari H1 ini. Kita juga bisa membuat di sini H2, H2, 3, H4, H5, dan H6. Nah, perbedaan antara H1, H2, H3, H4, H5, dan H6 itu ada di ukurannya sebagai judul. Misalkan di sini kita melihat lagi. Nah, perbedaan antara H1 adalah dari ukurannya. Kita bisa lihat di sini ukuran H1, ini H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Itu ada di ukurannya. Karena ketika kita membuat sebuah website, terkadang kita berpikir untuk menyesuaikan desain dari
ukurannya. Nah, sekarang jika kita ingin memberikan sebuah paragraf di bawah judul, kita bisa memakai kode yang bernama P. P short name dari paragraf. Kita bisa enter. Misalkan kita tulis paragraf. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah paragraf. Kenapa kita harus memakai kode paragraf? Karena dengan kode paragraf kita bisa menghasilkan suatu font atau tulisan yang normal. Karena kalau misalkan kita melihat H1, H2, dan H setelahnya, itu tulisannya menjadi bold atau tebal. Nah, dengan kode P atau paragraf, kita bisa membuat suatu tulisan atau membuat suatu paragraf dengan font yang normal. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, juga tidak bold, seperti H1 dan H2 sampai H. Nah, di sini kita juga bisa mengcustom warna dari tulisan yang sudah kita tulis. Di sini kita menggunakan style.css. Jadi kalian bisa tulis di sini atau kalian create new file. Setelah itu kalian beri nama style.css. Kita enter aja. Nah, di sini untuk memberikan sebuah style atau gaya, kita membutuhkan identitas untuk setiap eh, kolom yang sudah kita buat. Misalkan di sini H1. Jadi kita harus memberikan nama kepada H1 agar kita bisa memanggil untuk memberikan style atau gaya di dalam website. Nah, untuk membuat hal itu ada dua cara. Yang pertama adalah memberi nama dengan kalian bisa tulis class, enter. Misalkan di sini judul -1. Kita save dulu, jangan lupa. Nah, di sini sebelum kalian memanggil, kalian harus mengcopy dulu di relative page. Lalu kalian bisa taruh di head. Jadi fungsi head itu sebenarnya untuk menaruh semua link. Kalian bisa memanggil file style.css ini dengan menuliskan link. Lalu kalian tulis style.css-nya di bagian href-nya. Jangan lupa di save. Lalu ini akan berubah menjadi warna merah. Nah, misalkan kita ingin merubah yang lainnya, kita bisa juga menggunakan, misalkan untuk memberikan sebuah identitas, kita bisa memberikan ID. Jadi apa bedanya ID dengan class? Kalau misalkan class, kalian memanggil dengan sebuah titik. Nah, kalau misalkan ID, kalian memanggil dengan sebuah pagar. Jadi karena kita memberikan nama paragraf 1, kita bisa kasih di sini misalkan color green. Kita bisa lihat di sini. Oh, jangan lupa kalian save terlebih dahulu. Nah, di sini warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, tentunya kalian nggak cuma untuk H1 atau P doang dengan nama class. Karena class bisa digunakan untuk manapun asalkan
namanya berbeda. Jika kalian ingin memberikan warna yang berbeda, maka kalian harus memberikan nama yang berbeda dan memanggil nama-nama tersebut. Kalau misalkan di sini kita memberikan judul -2, itu kita bisa memberikan warna yang lain. Tapi jika kita memberikan di sini judul -1, maka akan terpanggil seperti judul 1. Judul 2 akan berganti menjadi warna merah. Nah, dan jadi kalau misalkan kalian ingin menambahkan suatu warna dengan berbeda-beda, maka kalian harus memberikan class dengan nama yang berbeda-beda. Di sini misalkan kita kasih nama judul 3. Di sini kita bisa panggil titik judul -3. Misalkan kita kasih color blue. Nah, di sini warnanya akan berganti menjadi warna biru. So, sekian aja. Semoga bermanfaat. Get the point. See you next time. Dan